Halo, selamat datang kembali di channel Set Top Box Indonesia, channel yang mengulas Android TV Box, receiver parabola, dan item-item yang terkait dengannya. Seperti yang kita lihat saat sekarang ini sangat banyak sekali beredar STB untuk televisi digital dari berbagai macam brand. Bahkan ada brand-brand baru yang bermunculan. Terkadang tuh untuk service centernya, ini yang terkadang tuh yang kita lupakan, gak jelas entah di mana. Orang terkadang membelinya dikarenakan harga murahnya saja. Setelah after sales-nya atau layanan after sales-nya, nah, itu tuh meragukan. Jika ingin mencari STB dengan kualitas yang pasti, merek yang jelas, maka pilihlah Polytron ini sebagai salah satunya. Kita tidak di-endorse, tapi berdasarkan pengalaman kita, Polytron ini kualitasnya ini cukup baik jika dibandingkan dengan yang lain, dan service centernya pun juga ada di mana-mana. Dan ini merupakan STB Polytron yang terbaru, yaitu serinya PDV 709, sudah BRSNI, dan juga memiliki fitur EWS. Jadi kalau seandainya ada bencana alam seperti banjir, gempa, dan seterusnya, maka STB-nya nanti akan mengeluarkan bunyi sebagai peringatan kepada kita. Nah, selain dia sudah BRSNI memiliki fitur EWS, juga terdapat fitur-fitur lainnya yang umumnya juga terdapat pada STB yang lain. Menariknya, pada Polytron yang versi terbaru ini berbeda dengan versi yang sebelumnya, di mana tuh dia dapat terkoneksi ke jaringan internet, karena sudah mendukung USB Wi-Fi dongle. Nah, untuk kelengkapan yang kita dapatkan adalah seperti yang terlihat, harga di pasaran saat sekarang ini di kisaran 300 sampai dengan 350 ribu rupiah. Nah, balik lagi nih. Nah, ini merupakan kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualan. Ada buku petunjuk, gampang untuk dibaca dan dimengerti karena sudah menggunakan bahasa Indonesia. Lalu ada kartu garansi. Untuk service centernya hampir terdapat di seluruh daerah di Indonesia. Jadi kalau seandainya teman-teman mengalami nanti rusak atau ada kendala lainnya, service centernya tuh gampang untuk ditemukan, ada semuanya. Lalu kita juga mendapatkan baterai AAA, mereknya jelas yaitu ABC, kemudian kabel RCA, tidak mendapatkan kabel HDMI juga ya, ini adalah kabel RCA yang bisa digunakan untuk televisi tabung. Kemudian sudah pasti kita mendapatkan adaptor, spesifikasinya adalah 5,2 volt 2,1 ampere. Quality build up-nya atau plastiknya ini atau casingnya ini sangat solid sekali, sangat bagus sekali, dan juga terdapat tulisan Polytron pada bagian belakangnya. Kabelnya pun juga demikian, tebal ya, jadi ini bukan kaleng-kaleng. Lalu kita juga mendapatkan remote control, sudah pasti. Satu remote ini bisa dipakai untuk televisi dan bisa juga digunakan untuk STB. Jadi ringkas jadinya, tidak perlu menggunakan dua remote control lagi. Jadi nanti untuk remote control TV, tombol-tombol yang pentingnya bisa dikopikan ke bagian tombol yang saya tunjuk ini. Sangat mudah sih untuk mengkopikan tombolnya, namun nanti jika terkendala, kita akan buatkan video tersendiri. Nah, ini adalah Polytron PDV 709T2 yang terbaru tersebut. Warnanya itu adalah hitam, gabungan dari hitam glossy dan hitam doff. Jadi tuh sangat bagus sekali, eye catching. Dan secara dimensi pun dia kecil, hanya satu genggaman saya saja, jadi tidak memakan tempat. Bagian atas ini warnanya adalah hitam doff, lalu ada terdapat tulisan Polytron, dan ini bukan merupakan sablon ya, jelas ada berasa seperti itu. Ventilasi udara ada pada sisi bagian sebelah kiri, bagian sebelah kanan, atau ini merupakan bagian kiri, dan ini merupakan bagian kanan, dan juga terdapat pada bagian sisi bawahnya. Jadi jangan khawatir akan terjadi overheat karena ini ventilasi udaranya cukup banyak. Akan tetapi tetap kita sarankan sih ya untuk menggunakan cooling pad. Pada bagian front panel adalah seperti ini, tidak ada tombol apapun, jadi pengontrolannya itu full 100% harus menggunakan remote control. Ada lampu LED indikator saja nanti tuh di bagian yang saya tunjuk, tidak ada LED display-nya. Kemudian kita lihat pada sisi bagian belakang. Untuk ketersediaan port yang ada port untuk antena, kemudian port untuk ke televisi tabung, kabelnya sudah ada, yaitu kabel RCA yang ini. Lalu ada juga port HDMI untuk ke televisi LED atau televisi yang sejenis. Kemudian di sini juga ada port untuk adaptor. Nah, pada sisi bagian bawah menariknya di sini, ini ada tonjolan ya, kaki-kakinya. Jadi dengan ada kaki-kakinya ini sayangnya itu tidak terbuat dari karet, itu aja yang disayangkan. Namun ini terbuat dari plastik, jadi tuh ya terkesannya licin juga sih ya. Sayang saja nih, ini padnya tidak terbuat dari karet. Namun ventilasi udaranya adalah banyak. Kemudian pada sisi bagian yang lain, untuk USB port kita hanya mendapatkan satu saja sayangnya.
Sehingga jikalau kita ingin menggunakan secara berbarengan antara USB dongle kemudian flash disk itu tidak bisa. Jadi harus secara bergantian begitu ya. Baik, selanjutnya kita akan coba lihat fitur-fitur kemudian kelebihan kelemahan yang terdapat pada STB Polytron PDV709T2 ini. Ternyata tampilan booting STB ini super simpel sekali, tidak ada animasi, hanya tulisan Polytron saja. Booting cepat hanya butuh waktu kurang dari 15 detik. Ajak masyarakat untuk berwisata di dalam negeri saja. Terkait dengan chipset yang digunakan, saat video ini rilis kita belum mendapatkan informasi yang valid. Namun dengan melihat tampilan user interface, berkemungkinan STB ini masih menggunakan chipset M-Star. Untuk lebih jelasnya silakan lihat keterangan pada tab informasi berikut ini. Ventilasi udara didesain dengan sangat baik sekali, sehingga menjadikan sirkulasi udara cukup lancar. Pada suhu ruangan 26,4 derajat Celcius, menyala selama kurang lebih 1 jam, suhu STB ini berada pada 50,3 derajat Celcius. Cukup panas dan sebaiknya menggunakan cooling pad atau kipas pendingin. Untuk kipas pendingin terbaik, silakan klik link yang terdapat di pojok kanan atas video ini. Respon remote control sangat baik sekali, tidak ada delay, tombol enak dan memiliki fitur infrared learning function yang berfungsi untuk mengkopikan tombol remote televisi sehingga cukup satu remote saja untuk televisi dan STB. Banyak yang menanyakan apakah STB ini memiliki fitur HDMI CEC, maka jawabannya adalah tidak. Namun tidak masalah seperti yang sudah disebutkan di atas dengan fitur infrared learning function, walaupun tidak sama dengan HDMI CEC, akan tetapi cukup membantu meringkaskan dalam pengoperasian STB ini. Untuk akses yang lebih cepat, terdapat beberapa tombol shortcut pada remote control, di antaranya seperti tombol favorit, app, media, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sama dengan tipe sebelumnya seperti PDV620T2, STB ini memiliki tampilan GUI yang sama dengan sedikit perbedaan saja. Ciri khas dari STB Polytron, GUI-nya ringkas dan sederhana. Dengan menekan tombol info sebanyak 2 kali pada remote control, maka akan menampilkan kekuatan dan kualitas sinyal dengan tanpa informasi board. STB ini memiliki tuner yang cukup sensitif. Mux rendah seperti Viva Group di lokasi saya dapat di-lock dengan baik. Pembacaan kekuatan dan kualitas sinyal yang lemah tidak dapat dijadikan sebagai patokan. Berikut ini perbandingan pembacaan sinyal dengan GT Media V8 Finder Pro. Polytron PDV709T2 mendukung Dolby Audio, suara jernih dan memanjakan telinga kita. Cocok untuk dijadikan sebagai media player walaupun belum mendukung HEVC H265. Perpindahan channel SD dan HD lancar, namun tidak ada pilihan untuk blank screen dan freeze. Kontestan yang masih bertahan. Ambil tabungan kali ya? Ambil tabungan. Untuk channel tertentu yang sering ditonton, maka dapat dimasukkan ke dalam kelompok favorit. Terdapat pilihan sebanyak 4 kelompok saja. Sayangnya nama kelompok favorit tidak dapat untuk diubah. Sementara untuk channel juga dapat diurutkan dan namanya juga dapat untuk diganti. Menariknya, untuk channel tertentu dengan alasan keamanan, jika diinginkan maka dapat untuk di-lock, sehingga untuk menontonnya harus masukkan kata kunci sesuai yang sudah kita tentukan. Sama dengan STB yang lain, Polytron tipe terbaru ini juga dilengkapi dengan fitur EPG. Jika tersedia, fitur ini sangat memudahkan bagi kita untuk melihat susunan acara termasuk sinopsis tayangan yang akan ditonton. STB ini tidak mendukung USB hub, sehingga memiliki keterbatasan. Tidak dapat menggunakan USB WiFi dongle dan perangkat lain seperti flash disk secara bersamaan. Dengan fitur record dan time shift, maka kita dapat merekam tayangan tertentu dan mempause tayangan tersebut untuk sementara waktu. Jangan lupa untuk memasang flash disk ataupun hard disk terlebih dahulu melalui USB port yang sudah tersedia. Sekarang kita masuk ke tampilan menu dan akan kita bahas satu persatu untuk fitur-fitur pentingnya saja. Untuk bahasa OSD, kita pilih bahasa Indonesia. Seperti yang terlihat untuk tampilan menu sama persis dengan tipe sebelumnya yang sudah pernah kita review, yaitu Polytron 620T2. Pada menu program ada opsi pencarian, dapat dilakukan secara otomatis ataupun manual. Jika antena mendukung, maka daya antena dapat diset ke on. Namun jika tidak, maka sinyal tidak akan dapat sama sekali. Untuk manajemen channel dapat memilih edit channel, seperti untuk mengurutkan channel dan lainnya. Untuk opsi LCN dan pembaharuan kanal otomatis, supaya susunan channel dapat berurutan sesuai dengan yang diinginkan, maka harus diset ke off. Untuk pengaturan resolusi, maka dapat memilih menu gambar, sesuaikan dengan TV yang digunakan. Selain itu juga terdapat pengaturan lainnya seperti aspek rasio. Sekarang kita lihat menu pilihan. Untuk pilihan bahasa OSD, tersedia bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tidak ada pilihan bahasa lainnya.
Pada menu pilihan juga terdapat pengaturan untuk audio dan waktu. Perlu diketahui STB ini mendukung Dolby Audio dan pastikan perangkat audio yang digunakan mendukung fitur ini. Untuk pengaturannya silakan set opsi keluaran audio HDMI ke bypass. Untuk menghindari STB menyala di saat kita tertidur, maka dapat diatur agar STB ini dapat mati secara otomatis dengan mengatur opsi pewaktu tidur sesuai dengan durasi yang kita inginkan. Maksimalnya adalah 120 menit. Nah, canggihnya lagi dengan adanya fitur pewaktu on-off, maka STB ini dapat kita atur waktu menyala dan matinya secara otomatis, sesuai dengan waktu yang kita inginkan. Tentunya fitur ini sangat cocok sekali digabungkan dengan fitur record. Berikut pilihan pada menu sistem. Untuk koneksi ke internet hanya bisa dengan menggunakan USB Wi-Fi dongle saja dengan chipset MT dan RT, tidak mendukung USB LAN Ethernet adapter dan USB tethering termasuk penggunaan USB modem. Update firmware dapat dilakukan secara manual melalui USB port dan online melalui jaringan internet. Pastikan menggunakan firmware yang terbaru agar STB ini dapat berfungsi secara optimal. Setelah melakukan pembaruan software, sangat dianjurkan untuk melakukan penyetelan pabrik agar STB fresh seperti baru. Menu multimedia berfungsi untuk pengaturan sebagai media player, seperti untuk memutar video favorit yang tersimpan pada flash disk ataupun hard disk. Juga terdapat pengaturan PVR config untuk record dan time shift. Selain itu, pada menu ini juga terdapat pilihan internet dan app. Pilihan internet terdapat beberapa aplikasi streaming seperti TikTok dan IPTV. Tidak itu saja, juga terdapat pilihan cuaca yang dapat memberikan informasi perakiraan cuaca selama 5 hari, sesuai dengan kota yang kita pilih. Jika lokasi kota kita tidak ada, maka dapat untuk ditambahkan. Selain itu juga terdapat pilihan RSS untuk update berita sesuai dengan pilihan portal yang tersedia. Nah, alamat portal berita ini juga dapat kita tambahkan. Untuk app berisikan aplikasi streaming lainnya, termasuk YouTube, YouTube Kids, Facebook, WeTV, dan TikTok. Aplikasi TikTok yang terdapat pada menu app dan internet adalah sama saja. Aplikasi YouTube setelah kita cobakan sama dengan aplikasi YouTube pada STB yang lain, resolusi maksimalnya hanya 720p saja, walaupun sudah kita set ke 1080p. Pada YouTube ini, kita tidak dapat login, namun untuk opsi cari dapat berjalan dengan baik. Sama dengan YouTube, untuk aplikasi streaming lainnya juga dapat berfungsi dengan normal. Untuk WeTV dan TikTok, jika sudah terdaftar, maka kita dapat login dengan menggunakan akun tersebut. Polytron PDV709T2 walaupun tidak mendukung HEVC H265 masih cocok untuk dijadikan sebagai media player untuk memutar koleksi film-film favorit dengan dukungan Dolby Audio dan subtitle SRT. Berikut ini kualitas audio video langsung di-capture tanpa diedit sama sekali. Polytron PDV709T2 merupakan salah satu STB low watt. Untuk daya listrik maksimal yang dibutuhkan setelah kita ukur dalam keadaan menyala hanya 4,4 watt saja, dan 0 watt dalam kondisi standby. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Desain simpel futuristik, perpaduan warna hitam doff dan glossy, kualitas brand lokal Polytron yang tidak perlu untuk diragukan lagi, bergaransi selama 12 bulan, service center tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, tuner sensitif, remote responsif, mendukung infrared rounding function, Dolby Audio dan subtitle SRT, serta dapat terkoneksi ke jaringan internet menggunakan USB Wi-Fi dongle. Didukung berbagai jenis aplikasi streaming, salah satunya adalah YouTube. Dibanderol dengan harga 300 ribuan, bagi yang mencari STB dengan ketahanan dan kualitas yang jelas, after sales bagus, maka STB ini bisa dijadikan sebagai salah satu pilihan. Baik, demikianlah video review ini. Semoga saja bermanfaat. Jika suka, silakan tekan tombol like. Jika tidak, silakan berikan komentar yang bangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini cukup dengan cara subscribe, share ke media sosial masing-masing, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.